Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok peningkatan kualitas citra foto sejarah menggunakan metode histogram, equalization, dan log adjustment. Nah, pertama-tama sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim saya, yaitu dari pertama ada, silakan Saudara Aldi. Oke, perkenalkan, nama saya Ali Kibo Wijaksana, NIM 19074111052. Selanjutnya, Oke, Saudara Dendi. Oke, perkenalkan nama saya Dendi Fajar Zaman dengan NIM 19074111001. Setelah itu ada Saudara Irfan. Saya Irfan Arrahman dengan NIM 19074111036. Oke. Setelah itu terakhir yaitu saya sendiri, Muhammad Ridwan dengan NIM 1907411010. Oke, di sini kami akan menjelaskan 5 poin penting. Yang pertama itu kita menggunakan metode apa. Terus yang kedua itu tujuan kita untuk membuat ini. Setelah itu ketiga itu nanti kita akan ngebahas kode aplikasi yang akan kita buat. Setelah itu akan menjelaskan, yang keempat itu akan menjelaskan perbandingan dari citra sebelumnya dan sesudahnya, dan kelima itu adalah mendemo aplikasikan. Oke. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Dendi yaitu menggunakan metode apa dan tujuannya apa. Silakan Saudara Dendi. Oke, terima kasih teman saya Ridwan. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu apa metode yang digunakan di dalam aplikasi ini. Metode yang kami gunakan yaitu histogram equalization and adjustment log, yang dimana histogram equalization ini adalah suatu proses perataan histogram di mana distribusi nilai terdapat keabuan suatu citra dibuat merata. Dan kemudian adjustment logarithm correction, yang dimana di sini adjustment log melakukan penyesuaian kecerahan agar merata sesuai dengan nilai yang kita inputkan. Yang soal kedua, apa tujuan dari membuat aplikasi atau membuat aplikasi foto sejarah ini? Tujuannya yang pastinya kita ingin meningkatkan kualitas citra sejarah menggunakan histogram equalization dan adjustment log, yang dimana hasil setelah peningkatan kualitas citra ini terbilang baik. Dan untuk problem dari masalah ini, kami menemukan bahwa banyak citra-citra atau foto-foto sejarah yang menurut kami itu masih bisa diperbaiki dan kurang baik lah intinya. Kemudian selanjutnya, Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan kode aplikasi kita yang akan dijelaskan oleh Saudara Aldi Bagus Wijaksana. oke. Mungkin selanjutnya bisa ditampilkan untuk kodenya. Ya. Oke, baik. Oke, kita mungkin mulai dari sini dulu ya. Jadi kita pada intinya adalah menggunakan framework Flash App, di mana kita akan membuat REST API yang nanti bakal bisa digunakan untuk ketika kita bisa mengupload foto dan melihat hasilnya di aplikasi web kita. Nah, kita juga membutuhkan file HTML untuk mengupload file fotonya, file citranya. Lalu nanti setelah ke refresh akan menampilkan halaman tersebut lagi untuk menambahkan elemen di bagian bawahnya lagi, itu elemen untuk menampilkan hasil citranya. Nah, mungkin untuk penjelasan file HTML seperti itu, kita bisa lihat file main.py, mungkin bisa tolong dibuka. Nah, untuk file main.py kita bisa melihat di sini kita banyak melakukan import banyak library. Nah, library ini tujuannya untuk mempermudah atau melakukan operasi-operasi peningkatan citra yang kita butuhkan. Nah, kita bisa langsung lihat aja. Pertama, untuk rutenya sendiri kita buat slash, jadi itu nanti akan render file index HTML ketika kita untuk method get untuk pertama kali. Lalu selanjutnya untuk method post kita juga memakai root slash. Nah, mungkin kita langsung lihat bagian bawahnya aja untuk bisa scroll ke bawah untuk bisa lebih fokus ya ke kode untuk
pengolahan citranya. Mungkin agak ke atas sedikit ke line kita 39, oke. Kita mulai dari line 39. Jadi seandainya file tersebut ada, lalu file tersebut juga ekstensinya benar, maka file name tersebut nanti akan ke-save untuk pertama kali di directory folder project. Jadi ketika kita mengupload foto atau citra, itu akan di-save ke sistem file system. Nah, selanjutnya yang terjadi kodenya adalah selanjutnya akan memproses gambar tersebut atau membaca dari file system tersebut dari directory. Ketika dibaca nanti kita kode tersebut akan melakukan proses equalization histogram. Jadi pada intinya adalah untuk menyebarkan atau meratakan histogramnya gitu. Jadi supaya tidak terlalu kontrasnya itu bisa lebih balance atau seimbang. Nah, selanjutnya itu kode line 49 sampai 51 merupakan kode untuk menampilkan histogram yang kita butuhkan untuk mengetahui seberapa signifikan atau melihat perbedaan antara histogram sebelumnya dan histogram setelah pemrosesan citra. Selanjutnya di line 58 ada metode adjust log. Jadi ini merupakan metode untuk melakukan logarithmic correction atau pembetulan logaritma. Jadi pada intinya semua nilai value pada gambar tersebut akan diganti atau di-replace dengan nilai logaritma itu sendiri. Jadi bisa dibilang ini merupakan intinya adalah logarithmic correction atau pembetulan koreksi pada citra kita. Nah, selanjutnya line 65 sampai 71 itu merupakan untuk pertama ada dua proses ya. Yang pertama proses untuk menggabungkan gambar asli dengan gambar setelah diproses. Jadi kita nanti melihat output file yang terbaru itu, melihat output citra yang terbaru itu ada dua gambar bersebelahan, di sebelah kiri yang foto yang citra yang lama, yang sebelah kanan citra yang terbaru, supaya kita bisa melihat perbedaannya. Lalu untuk line 69 sampai 71 itu merupakan kode untuk mekanisme pemrosesan atau penyimpanan gambar ke direktori penyimpanan atau file system. Nah, untuk line 74 sampai 76 juga sama seperti sebelumnya yang histogram citra itu pada intinya adalah untuk melihat histogramnya juga atau menampilkan histogram. Nah, line 80 dan 82 itu adalah merupakan proses terakhir. Jadi line 80 itu nanti dari aplikasi Flash App ini akan menampilkan atau merender pesan bahwa image atau citranya itu sudah berhasil diupload dan bisa dilihat di bagian bawah nanti pada halaman indeks atau pada halaman indeks HTML nanti. Dan mungkin itu ya untuk main.py-nya yang untuk line 87 sampai line 93 itu untuk yang root display itu untuk meredirect. Jadi ketika file HTML-nya sudah kita upload gambarnya, citranya itu nanti akan secara otomatis meredirect atau merefresh kembali halaman tersebut sehingga nanti menampilkan halaman indeks terbaru yang sudah memiliki pesan gambar terupload dan menampilkan gambarnya juga. Nah, mungkin itu ya untuk main.py, dan untuk app.py-nya mungkin bisa dicoba dilihat sedikit aja sebentar. Ini ada konfigurasi aja, jadi pada intinya kita menetapkan konfigurasi seperti bagaimana kita bisa menentukan directory folder yang kita bisa simpan untuk gambarnya atau citranya. Lalu ada seperti content length-nya kita juga tentukan. Nah, untuk kita bisa melihat juga di folder untuk hasil input dan output gambarnya itu sudah disimpan di directory penyimpanan kita. Jadi nanti sudah otomatis tersimpan di sana. Ya mungkin itu sih untuk penjelasan kode. Ya pada intinya adalah untuk melakukan metode histogram equalization dan logarithmic correction atau adjustment log. Gitu. Mungkin sekian dari penjelasan untuk kode, bisa dilanjutkan. Oke, baik, terima kasih Saudara Aldi. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke hasil perbandingan citra sesudah dan sebelumnya. Baik, yang akan dijelaskan oleh Saudara Irfan Ar-Rahman. Dipersilakan. Ya, pada
Citra pertama, objek dalam citra yang tadinya kurang jelas, jadi semakin jelas kontrasnya ketika diproses dengan histogram equalization, dan semakin tinggi kontras juga pencahayaannya pada hasil citra proses adjustment log. Untuk hasil citra asli dan citra hasil pemrosesan dapat dilihat perbedaannya, di mana citra hasil pemrosesan lebih jelas objek di dalam citra itu sendiri. Dari hasil histogramnya juga sudah terlihat, yaitu tersebar merata yang membuat cahaya dari gambar tersebar secara merata, menambah kontras dan cahaya pada citra, dan dapat juga meratakan derajat keabuan yang membuat citra dapat dikatakan dengan baik. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Irfan. Dan terakhir yaitu ada demo aplikasi website yang telah kita buat, yaitu peningkatan kualitas citra di foto sejarah. Jadi di sini adalah tampilan UI yang telah kelompok kami buat. Di sini seperti biasa ada judul, terus ada deskripsi. Nah, di sini itu kita langsung aja ya. Di sini ada namanya input file, dan di sini ada button submit. Dari sini input file ini kita akan memasukkan file foto yang foto-foto sejarah yang ingin kita kelola. Jadi di sini saya mempunyai 3 foto, dan di sini saya akan ini foto sejarah. Jadi kita buka. Nah, nanti kita di sini kita submit. Nah, di sini ada namanya citra sebelumnya, kan? Yang telah sudah dijelaskan oleh Saudara Irfan. Setelah itu jika kita ini nanti akan kita close. Di sini ada citra sesudahnya, yaitu ada perubahan dari citra sebelumnya ke citra yang sekarang gitu. Setelah itu terakhir itu ada foto hasil rendernya itu, dan di sini kita bisa melihat perbandingannya ya, yang dimana foto sebelah kiri itu ada foto yang lama, dan sedangkan di foto sebelah kanan itu adalah foto yang baru. Di sini perbedaannya itu cahaya yang dihasilkan foto yang sebelah kanan itu, foto yang baru itu lebih cerah daripada foto yang sebelah kiri itu, dan efek warnanya juga lebih kompleks daripada sebelah kanannya itu foto yang lama itu. Oke, segini saja aplikasi atau website yang telah kami buat yang berjudul peningkatan kualitas citra foto sejarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.